Baik, kita kembali di meja perempuan bicara. Saya mau bacakan dulu beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang usianya terbilang masih muda. Kita lihat satu persatu ya, ada mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip 42 tahun. Ini dugaan soal penerimaan gratifikasi. Nah, oke, kemudian berikutnya mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 29 tahun, suap dari rekanan 6, sekian miliar, 6,8 miliar ya. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola 38 tahun, kasus suap anggaran 2018. Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara 30 tahun, terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung tahun 2019. Oke, mantan Bupati Kutai Kartanegara Kaltim Rita Widiasari 44 tahun, kasus tindak pidana pencucian uang terkait fee proyek di tahun 2018. Oke, kita lihat tadi ada satu yang saya garis bawahi di segmen pertama, Mbak Devi pernah sempat bilang tadi ya, bahwa sebagai pemimpin publik atau mungkin pejabat publik, kita memang tidak bertujuan untuk memperkaya diri. Justru malah ada aturan yang kalau nggak salah ya Mbak Wiwi, bahwa harus hidup dalam kesederhanaan gitu. Nah, perjalanan itu kan dimulai dari idealisme dulu ya sampai ke sana ya. Nah, saya mau tadi nyangkut pertanyaan ke Shirley nih gitu. Apakah memilih untuk misalnya muda saat ini belum masuk partai politik itu kenapa, dan kemudian apakah ada memang harus ke situ kan? Kalau mau tadi ya harus ke situ. Bagaimana pilihannya Shirley? Kalau Shirley sampai sekarang belum, mungkin bahasanya belum dan tidak melihat sepertinya kontribusi Shirley akan besar di situ, Mbak. Nah, tapi ini menarik karena dari tadi kan kita di awal ngelihat tuh nama-nama siapa, umurnya berapa, itu kan masih tergolong muda ya. Ada ramai idiom di masyarakat begini Mbak Balkis, bahwa pejabat yang tertangkap itu sebetulnya sial saja. Betul ya Bunda? Waduh. Soalnya tertawa nih Bunda. KPK bisa saja, dan kalau mau menangkap pejabat manapun sebetulnya bisa. Karena itu tinggal dipilih aja. Kenapa? Karena sangat susah pejabat itu bisa tetap tegak dengan setia memegang nilai. Kalau tadi bahasanya mungkin adalah idealisme, dengan komitmennya yang dari awal sudah dipegang. Ketika di dalam sistem, habitnya, lingkungan kerjanya sangat kental dengan yang tadi sama-sama kita lihat. Nah, untuk itu, karena melihat dari sudut pandang muda nih, apalagi perempuan, maka saya ingin menarik tadi pembahasannya. Saya ingin masuk begini. Pertama adalah kitanya sebagai anak muda, apalagi dalam hal ini perempuan, karena tadi arah diskusinya ke sana, kita harus mempersiapkan diri. Saya sepakat dengan poin itu Bunda. Karena masa depan itu adalah lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Artinya apa? Kalaupun memang tidak di dalam sistem, ya dari luar sistem kita bersiap bisa mental, kok gitu ya? bersiap secara logika. Bisa kok kita show dengan logika kita, dengan cara kita bernalar, dan dalam hal ini memberikan kontribusi juga bisa. Mbak Devi misalnya, sebagai aktivis latar belakang pendidikannya, Bunda misalnya, dengan kontribusinya dalam bidang akademik, dan ini yang akhirnya menjadi daya tawar, bargaining positionnya naik. Dari situ akhirnya publik juga melihat ada social trust, oh ternyata perempuan juga bisa. Pelan tapi pasti. Saya yakin bahwa wajah perempuan, apalagi dalam dunia politik, sosial, ini akan meningkat dengan sendirinya. Dan ini jelas adalah tugas kita bersama. Yang kedua adalah, dalam hal ini mohon izin, partai sebagai kendaraan politik juga harus mau dong mempersiapkannya dari dalam. Jangan sampai sistem dari dalam ibaratnya seperti perusahaan gitu. Yang mana yang punya modal kuat, ya dia yang diberi. Ini kan akhirnya kembali membuat trust kita terhadap politik itu semakin berkurang. Begitu Mbak. Nah soal ini ya, saya mau lihat juga, kalau tadi kan soal gaya hidup mewah. Kita bisa nggak sih lihat gaya hidup mewah itu mempengaruhi juga potensi-potensi seseorang untuk masuk ke dalam ranah-ranah korupsi seperti ini? Mungkin ke Mbak Wi dulu. Pola hidup hedon, ya, itu menjadi tren yang luar biasa. Dulu zaman Orde Baru dihimbau untuk kencangkan ikat pinggang, kurangi pola hidup konsumtif. Tapi di era reformasi tak terkendali lagi. Jadi pola hidup kita sangat konsumtif, hedon di mana-mana gitu ya. Orang muda itu orientasinya tidak ada rasional, tapi pola hidup yang mewah juga kan gitu ya.
Lah ini yang menyebabkan kita secara tidak langsung terkikis idealisme untuk melakukan dedikasi terhadap negara bangsa. Jadi lebih selfish akhirnya kan gitu ya. Karena apa? Karena lingkungan itu membuat seperti itu. Tadi itu nilai-nilai budaya kita tergerus secara cepat gitu ya di era reformasi itu. Hanya karena atas nama demokrasi gitu seolah-olahnya kita itu tidak perlu gitu ya mengedepankan lagi nilai-nilai Pancasila, satu contoh. Nggak enak disebutkan, tapi memang kita harus berlandaskan pada Pancasila gitu kan. Ada keadaban di situ, ada nilai-nilai tentu gitu ya, empati kepada sesama kan gitu. Di saat kita susah seperti ini ya, pandemi Covid ya, kita selalu menyaksikan bagaimana gitu kan. Kontestasi kemewahan yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu itu kan ini itu miris itu ya satu Mbak contoh. Iya. Sambil kita lihat foto-foto ya, ini beberapa foto-foto yang menggambarkan gaya hidup mewah mungkin. Saya mau tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi, hidup yang tadinya cuman hanya butuh kebutuhan jadi butuh gaya untuk menilai diri dan aktualisasi diri. Stepnya gimana sih orang bisa loncat ke situ sebenarnya? Nah, memang media sosial yang sekarang itu menjadi panggung diri, di mana semua orang, maka kan sekarang sudah banyak penelitian digital yang memang tidak langsung hubungannya dengan korupsi. Jadi ini memang saya nggak bisa komentar untuk korupsinya, tapi gini, kehidupan visual, demonstrasi visual di ruang digital yang biasanya menunjukkan kepalsuan, karena memang teknologi ini menyediakan platform kita untuk berbohong gitu ya, dengan filter, gitu, kepalsuan tadi gitu kan. Jadi kepalsuan itu betul-betul dimanjakan. Nah, ketika kemudian seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bisa, karena kan ada virus FOMO itu ya, fear of missing out, virus takut ketinggalan tren. Ketika semua orang mendemonstrasikan gonta-ganti sepatu, gonta-ganti apa atau segala macam gitu kan, gaya hidup yang kelihatannya sangat mewah, tentu akan mendorong banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Makanya juga sudah divonis generasi digital ini adalah generasi yang paling stres. Stresnya kenapa? Karena mereka paling tanpa mereka sadari, mereka setiap detik, sudah bukan setiap hari, setiap detik membandingkan dirinya dengan orang lain. Siapa yang kuat? Kalau kemudian ada yang mungkin secara personalitas akan menarik diri, makanya bunuh diri misalnya ujungnya karena nggak kuat segala macam. Tapi kalau yang agresif, nah bisa jadi, tapi ini sebuah hipotesis yang sangat serampangan karena belum ada penelitiannya. Artinya bisa jadi mendorong dia untuk bisa mengambil mencari cara untuk bisa menyamakan demonstrasi visual tadi. Makanya balik ke Pancasila, saya sepakat sekali dengan Prof. Karena di Pancasila jelas tidak bergaya hidup mewah. Makanya kita seneng nih, misalnya Pak Presiden itu kan sederhana, menampilkan sesuatu yang memang menurut hemat saya itu yang jarang sekarang. Karena semuanya sekarang berusaha menjadi mewah, bukan menjadi lebih baik. Nah makanya ketika Ghazali gitu ya muncul dengan tampilannya yang sederhana, tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ini bagus. Artinya bukan kemudian lebih baik, tapi berbeda yang tidak berbahaya, itu yang seharusnya dijadikan kredo baru. Oke, luar biasa. Contoh-contohnya beberapa terdakwa korupsi yang kemudian justru ketahuan minta disuapnya dengan tas branded, langsung mintanya tas branded gitu misalnya, atau mungkin kehidupan yang sudah tahu disorot sebagai pejabat publik misalnya begitu ya. Lalu kemudian memposting bahwa dirinya memiliki kemewahan ini, begitu ya. Ini kan sebenarnya seperti menawarkan diri untuk diperiksa gitu ya. Sebenarnya ini dunia digital sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan korupsi, tapi sangat menjadi alat yang penting ya. Orang nggak perlu riset jauh lagi ya Mbak Wiwi sekarang ya. Tinggal cukup lihat sosial media sudah tahu ini berpotensi atau tidak, gitu. Iya betul. Jadi tidak malu-malu gitu ya. Bahkan menantang gitu ya, menantang gitu untuk diperiksa tadi itu. Jadi menurut saya apa yang salah gitu ya. RI satunya ngasih contoh luar biasa, baju putih tidak ganti-ganti gitu kan, itu aja kan gitu. Tapi kenapa tidak turun ke yang lain? Biasanya role model itu luar biasa. Jadi menurut saya mungkin yang akan datang kita harus berpikir solusi Mbak Balkis. Solusinya kita mintakan saja orang-orang muda ini menjadi simpul untuk ikut memberantas korupsi dan untuk mengurangi pola hidup hedon tadi itu. Tapi lebih ke pola hidup yang achievement kan gitu ya. Jadi mereka tuh berkarya, berachievement gitu ya.
Oke, cukup nggak sih sosial atau apa ya, tugas sosialnya para aktivis misalnya, atau mungkin para akademisi misalnya, atau misalnya kita punya KPK, kita punya Kejaksaan Agung, polisian, cukup nggak sih untuk? Jadi menurut saya ini harus bekerja bersama-sama. Jadi kerjasama antara stakeholders terkait. Jadi katakan pemerintah dengan pegiat-pegiat gitu ya, dengan dunia orang muda dan sebagainya, lalu mendorong mereka gitu kan. Kan banyak cara sekarang, ada BPIP, ada Ibu Mega sebagai ketuanya gitu kan. Bagaimana supaya nilai-nilai tadi itu meresap betul. Ini korupsi ini sudah luar biasa, tidak lagi bisa diatasi dengan berbagai cara, bahkan penalti 18 tahun apapun gitu, terus menerus gitu ya, akan terjadi korupsi seperti itu. Jadi menurut saya endingnya itu harusnya memang tidak hanya memperbanyak role model, tapi bagaimana penalti itu disebutkan, katakan mungkin sudah saatnya mengatakan penaltinya adalah hukuman mati gitu loh. Wow. Hukuman mati. Pasti merinding semuanya. Gitu Tapi ya. kan selalu akan bertentangan Itu dengan pasti ada pro hak kontra. asasi manusia. Tapi ini apa terus solusinya? Seperti ini terus. Sampai kapan kita sebagai negara bangsa ini di luar dilihat gitu ya, bahwa kita ini sudah luar biasa, KPK menangkap ini, menangkap itu, terus tangkapan-tangkapan, semakin sering tangkapan terjadi, orang luar itu tidak percaya Indonesia. Oke. Karena memalukan, semua pejabat-pejabatnya itu korup, kan gitu. Bagaimana memberikan kepercayaan? Kita mau naikkan daya saing gitu kan, Indonesia di ASEAN, di Asia Pasifik, di global, tapi di internal kita ini tidak meyakinkan, kan gitu. Jadi sia-sia usahanya Pak Jokowi itu mau meningkatkan daya saing tadi itu, karena tidak ada kepastian hukum di dalam. Jadi menurut saya inilah legasi dari Pak Jokowi ke depan itu ada adalah penalti ya, memberikan penalti yang luar biasa terhadap para koruptor. Kalau tidak cukup dengan kayak Pak Artijo Al-Kausar almarhum ya, beliau luar biasa kerasnya itu. 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu. Ternyata banyak juga yang korup. Ya mungkin kalau disebutkan hukuman mati baru merinding gitu kan. Dikasih langsung itu, bagaimana ada peti mati gitu kan. Kayak di Cina gitu kan. Disiapkan peti mati gitu ya bagi para koruptor. Mungkin berhenti gitu kan. Saya mau dengarkan solusi dari Shirley juga, Mbak Wiwi, dan juga dari Mbak Devi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.